Halo semua, perkenalkan nama saya Andri Ramadhani dari kelas F1 Manajemen dengan NIM 25104181397. Di video kali ini saya mendapatkan tugas UTS dari Ibu Ola membahas tentang studi kasus uang. Saya mau menjelaskan studi kasus uang di Indonesia, inflasi dan penurunan nilai uang di Indonesia. Dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap nilai uang di masyarakat Indonesia tahun 2022 tahun 2023. Di deskripsi kasus pada tahun 2022-2023, Indonesia mengalami kenaikan harga beberapa bahan pokok seperti cabai, minyak goreng, dan beras. Kenaikan ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Karena jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Dan analisis ekonomi, masalah utama terjadi inflasi, yaitu penurunan nilai real uang. Dan fungsi uang yang terganggu sebagai alat ukur nilai dan alat penyimpan nilai. Dan dampaknya, pertama, masyarakat berpenghasilan tetap mengalami penurunan kesejahteraan, meningkatkannya biaya hidup dan kesengajaan ekonomi. Solusinya, Bank Indonesia harus bisa mengontrol jumlah uang beredar atau kebijakan moneter. Dan kedua, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai seperti BLT untuk menjaga daya beli masyarakat. Kedua, studi kasus peredaran uang digital di Indonesia. Perkembangan transaksi digital melalui QRIS dan e-wallet di Indonesia. Deskripsi kasusnya sejak 2020, penggunaan uang digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan Shopee Pay meningkatkan pesat. Bank Indonesia juga memperkenalkan sistem pembayaran QRIS yang mungkin pembayaran non-tunai di berbagai tempat. Analisis ekonomi, masalah awal, uang tunai dinilai kurang efisien dan beresiko tinggi atau penularan penyakit, rawan kehilangan. Fungsi uang yang dikembangkan sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Dampak positifnya, pertama, transaksi lebih cepat dan efisien, mengurangi biaya cetak uang tunai, mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat tanpa rekening bank. Dampak negatifnya, resiko keamanan data dan kesejahteraan cyber. Masyarakat lanjut usia atau daerah tanpa akses internet tertinggal. Kebijakan, ada edukasi keuangan digital oleh Bank Indonesia dan OJK. Peningkatan sistem keamanan cyber. Ketiga, penarikan uang lusuh oleh Bank Indonesia. Program penukaran uang tidak layak edar oleh Bank Indonesia 2024. Deskripsi kasusnya, banyak uang kertas di masyarakat sudah lusuh, sobek, atau tidak layak edar. Bank Indonesia menjalankan program penukaran melalui kas keliling di berbagai daerah agar uang beredar tetap berkualitas dengan baik. Masalahnya, uang lusuh, mengganggu kelancaran transaksi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Fungsi uang yang diperbaiki sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Dampak positif, meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang nasional, menjaga kestabilan sistem pembayaran. Solusi jangka panjang, edukasi masyarakat untuk menjaga dan menukar uang tidak
layak edar secara berkala. Studi kasus uang palsu dan kepercayaan publik. Kasus peredaran uang palsu di Jawa Tengah tahun 2021, polisi mengungkap kasus peredaran uang palsu pecahan 100.000 di beberapa di daerah Jawa Tengah. Uang palsu tersebut digunakan untuk bertransaksi di pasar tradisional. Analisis ekonomi masalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap uang sebagai alat tukar, alat pembayaran yang sah. Dampaknya pedagang mengalami kerugian. Kedua, gangguan pada stabilitas ekonomi mikro. Solusinya sosialisasi ciri-ciri uang asli oleh Bank Indonesia. Penegakan hukum terhadap pembuat dan pengedar uang palsu. Perubahan desain rupiah baru 2022. Respon masyarakat terhadap uang kertas rupiah tahun edisi 2022. Pada Agustus 2022, Bank Indonesia meluncurkan uang kertas baru dengan desain yang lebih cerah dan fitur keamanan modern. Tujuan untuk mencegah pemalsuan uang dan memperkuat identitas nasional. Fungsi uang yang diperkuat sebagai alat tukar dan simbol kedaulatan negara. Masyarakat lebih mudah mengenali uang asli, meningkatkan rasa bangga terhadap rupiah. Adaptasi awal dan mengenali desain baru. Sosialisasi masif melalui media dan kegiatan edukatif oleh Bank Indonesia. Oke, sekian saya menjelaskan tentang UTS uang. Terima kasih.